Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sensor kebocoran gas berbasis IoT. Kami dari kelompok 5, dengan anggota Muhammad Fahru Rijal, Muhammad Arvin, Muhammad Valerian Aditya, dan Sela Junita. Tujuan pertama kami membuat proyek ini adalah untuk mengembangkan alat berbasis Internet of Things atau IoT. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengurangi akan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kebocoran gas. Kemudian tujuan yang ketiga mencegah resiko kerugian material yang diakibatkan kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh kebocoran gas. Pada proyek ini, komponen yang digunakan adalah microcontroller ESP32, sensor gas MQ2, buzzer 5V, LED, resistor 220 ohm, dan aplikasi Telegram. Cara kerja dari alat-alat tersebut, yang pertama sensor MQ2, mendeteksi gas berbahaya di lingkungan. Ketika konsentrasi gas yang terdeteksi melebihi ambang batas, sensor mengubah resistansi pada elemen semikonduktor, menghasilkan sinyal analog. Kemudian ESP32 membaca sinyal analog dari sensor MQ2 menggunakan ADC atau analog to digital converter. Microcontroller ini kemudian mengolah data dan memutuskan apakah konsentrasi gas sudah melewati ambang batas yang telah ditentukan. Kemudian cara kerja dari buzzer 5V. Jika gas terdeteksi melebihi ambang batas, ESP32 mengaktifkan buzzer 5V untuk memberikan peringatan suara. Buzzer ini akan mengeluarkan suara untuk menarik perhatian. Lalu ada LED. LED juga dapat diaktifkan oleh ESP32. Sebagai indikator visual, LED bisa menyala untuk memberi tahu bahwa ada gas berbahaya yang terdeteksi. Nah, untuk alur kerja dari proyek ini, yang pertama sensor MQ2 mendeteksi gas, kemudian ESP32 memproses sinyal dari sensor. Lalu jika gas terdeteksi, ESP32 menyalakan buzzer dan LED sebagai peringatan. Untuk hasilnya, selama pengujian, sistem berhasil mendeteksi perubahan konsentrasi gas secara akurat dan memberikan peringatan yang tepat waktu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat bekerja dengan baik. Berikut ini adalah video pengujiannya. Selama proses pembuatan sensor gas ini, kami mengalami kesulitan untuk mengkalibrasi sensor. Untuk notifnya muncul, akan tetapi sensornya tidak berjalan. Kekurangan dari proyek ini adalah keterbatasan daya dan koneksi. Mengandalkan koneksi internet yang stabil, jika koneksi terganggu, sistem bisa menjadi tidak efektif. Kemudian, ketergantungan pada infrastruktur. Memerlukan infrastruktur seperti jaringan Wi-Fi atau gateway IoT untuk berfungsi. Jika infrastruktur ini tidak tersedia, sensor tidak dapat bekerja. Kemudian yang terakhir, ketepatan dan kalibrasi. Perubahan lingkungan seperti suhu dan kelembapan dapat mempengaruhi hasil pembacaan, sehingga harus dilakukan secara berkala agar hasil yang didapatkan akurat. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dalam menjaga keselamatan dan kualitas udara yang lebih baik.